Selamat siang teman-teman yang ada di dalam Yesus Kristus. Saya sudah kembali dari liburan saya, ya, dan kembali ke tugas sehari-hari, bekerja dan melayani Tuhan dan keluarga juga, ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai selesai, yaitu ayat 30. Kita tahu bahwa di pelajaran-pelajaran yang lalu, Paulus itu sudah memberikan contoh yang sempurna untuk taat, ya, untuk mempunyai single-minded. Karena apa? Apa yang dikerjakan oleh Yesus, yang dipikirkan adalah kehendak Bapanya, memuliakan Bapanya. Itu dalam pikiran Yesus, oke? Tetapi di dalam perbuatan Yesus, dia juga melayani. Jadi di sini Yesus juga belajar untuk menundukkan pikirannya. Kita sudah baca, kita sudah mengetahuinya di ayat 1 sampai ke 11. Tapi bagaimana kita mempraktikannya? Nah, saudara pasti pikir, iya, itu kan karena Yesus adalah Tuhan, makanya dia bisa. Bagaimana dengan saya? Mungkin pikiran kita seperti itu. Saudaraku, problemnya itu sebetulnya tidak sulit. Oke. Paulus di sini tidak menyuruh kita itu untuk menggapai bintang. Bukan. Di sini justru Paulus itu memberikan contoh kepada kita pola ilahi. Bagaimana untuk mempunyai pikiran yang ditaklukkan. Pola ilahi, dan juga Paulus menunjukkan bagaimana kuasa ilahi. Dengan kuasa ilahi itu kita bisa mencapai apa yang Tuhan perintahkan. Oke, di sini kita akan belajar bagaimana secara prakteknya mempunyai pikiran yang ditundukkan di bawah kaki Yesus. Saudara, kita harus tahu bahwa kehidupan orang Kristen itu bukanlah kehidupan yang naik maupun turun. Ya, bukan ups and downs. Tapi sebetulnya kehidupan kita sebagai orang Kristen itu adalah satu proses masuk dan keluar. In and out. Ya, maksudnya apa? Masuk dan keluar. Tuhan yang bekerja di dalam kita. God works in you. Oke. Dan kita yang mengerjakannya keluar. We work out. Ya, jadi Tuhan yang bekerja di dalam, kita yang bekerjanya keluar. Mari kita baca ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudaraku, di sini tolong dibawahi. Tetaplah kerjakan keselamatanmu di ayat 12. Saudara, apa artinya tetaplah kerjakan keselamatanmu? Kalimat ini bukan berarti bekerja untuk keselamatanmu. Bukan ya. Bukan berarti work for your salvation. Bukan. Tetapi work out your own salvation. Bukan berarti kamu bekerja untuk keselamatanmu, tetapi kamu kerjakan keselamatan yang sudah kamu terima. Saudara, kalau melihat di Filipi 1, ayatnya yang pertama, kita melihat Paulus itu menulis surat ini kepada siapa kalau saudara ingat? Dia menulis surat ini kepada orang-orang yang kudus, betul nggak? Berarti mereka sudah percaya kepada Kristus, mereka sudah dipisahkan bagi dia. Jadi kata kerjakan, kerjakan artinya adalah lakukan sampai komplit, lakukan sampai selesai. Bahasa Inggrisnya work to full completion. Saya memberikan contoh
soal menyelesaikan masalah di matematika. Saudara kalau mengerjakan matematika, saudara sudah diajarin rumusnya, saudara sudah diajarin cara-caranya, bagaimana problem solving bahan ini. Kemudian saudara dikasih bahan, dikasih PR, jadi saudara menyelesaikan matematika ini dengan rumus yang sudah diberikan, betul nggak? Rumus yang sudah diberikan. Sama juga, saudara sudah diselamatkan, saudara sudah diberi keselamatan, sekarang tinggal bagaimana saudara mengerjakannya, melakukannya. Oke? Tujuannya apa? Tujuannya adalah Tuhan mau kita itu menjadi serupa dengan Kristus. Kalau saudara buka Roma 8:29, ya, to be conformed to the image of his son. Memang ada masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita itu terbentur oleh pekerjaan, terbentur oleh keluarga, terbentur oleh masalah-masalah lainnya, saudaraku. Tapi ingat, justru disitulah Tuhan akan menolong kita untuk mengerjakannya. Untuk bagaimana mengerjakan keselamatan ini keluar, saudaraku. Ya, jadi saudaraku, kerjakan keselamatanmu ini bukan hanya pesan Paulus untuk gereja di Filipi, tetapi juga untuk kita. Begini, karena kita ini semua sudah menerima satu keselamatan, dan bagaimana kita ini work out our salvation. Saudara, kuncinya sebetulnya itu di ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, ketika saudara mengerjakan keselamatan yang sudah saudara terima itu, bukan saudara yang mengerjakannya. Ayat 13 mengatakan Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan kamu atau pekerjaan kamu menurut kerelaannya. Saudaraku, kita melihat di sini ya, Tuhan itu harus bekerja di dalam kita sebelum dia bisa bekerja melalui kita. Saudara, kita melihat prinsip ini ada di dalam setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Mulai dari Musa, Daud, bahkan rasul-rasul yang lain. Tuhan itu bekerja di dalam mereka, di dalam kita, sebelum dia itu dapat memakai kita. Oke? Saudara, ingatlah, Tuhan mempunyai tujuan yang khusus untuk setiap dari kita. Tujuan khusus itu apa, saudaraku? Masing-masing itu, rencana Tuhan itu berbeda. Saudara harus tahu bahwa setiap dari kita itu unik. Saya ini bukan imitasi dari si Anu, misalnya diciptakan, imitasinya satu orang tinggal di Eropa misalnya, atau si A ini ciptaannya, imitasinya orang yang tinggal di Indonesia. Enggak, saudaraku. Kita semua diciptakan masing-masing unik. Oke? Biarpun kalau saudara melihat cerita Musa maupun Daud itu enggak sama. Ceritanya Daud sama anaknya sendiri, Salomo, itu juga lain, saudaraku. Cara Tuhan memanggil, cara Tuhan mengerjakan dalam hati mereka berbeda. Contoh, saudara, dibutuhkan 40 tahun ya untuk Tuhan untuk membawa Musa ke tempat mana Tuhan itu bawa dia. Saudara, memang Tuhan itu bisa melakukan segala hal. Dia Allah yang ajaib, dia Allah yang tidak butuh apa-apa, bahkan dunia dan seluruh isinya ini dia hanya berkata-kata, jadilah apa yang dia katakan. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah bintang, bulan, matahari, jadilah semuanya itu tanpa bahan. Kalau saudara baca di Yesaya, dia itu menciptakan semua itu tanpa bahan, hanya berkata-kata. Tuhan mampu. Tetapi kenapa
Di sini kita melihat, seperti tadi saya katakan, kita memakai contohnya Musa. Kenapa dibutuhkan 40 tahun untuk membawa Musa itu keluar dari kerajaan Mesir? Karena begini saudaraku, Tuhan itu lebih tertarik kepada manusianya daripada pekerjaan dia. Karena pekerjaan Tuhan, itu Tuhan bisa kerjakan sendiri kok. Tapi dia tertarik dengan manusianya. Dia mau bekerja di dalam manusianya. Dia mau mempunyai hubungan intim dengan manusianya. Dia mau, saudaraku, mempunyai satu relationship ya dengan manusia. Maka itu yang dia kerjakan tuh manusianya dulu sebelum pekerjaan dia sendiri. Saudara, ingat ketika Musa baru lahir, masih bayi, Tuhan izinkan akhirnya dia diadopsi oleh putri Firaun. Di dalam kerajaan Mesir dia tinggal 40 tahun. Sampai pada akhirnya dia menyadari dia orang Yahudi. Dia lari dari kerajaan Mesir. Dan dibutuhkan 40 tahun lagi. Dia ada di padang gurun, di Midian bersama dengan mertuanya. Saudaraku, total 8 tahun Tuhan bekerja di dalam Musa. Sampai suatu hari, pada umur yang ke-80, Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa. Disitulah Musa bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Akhirnya kita tahu ceritanya, bagaimana Tuhan memakai Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan luar biasa. Jadi saudaraku, sekali lagi saya katakan, Tuhan itu lebih tertarik bekerja di dalam manusianya daripada pekerjaannya. Nah, kita lihat terlalu banyak orang Kristen taat sama Tuhan karena ada tekanan. Oke? Bukan karena di dalam kita. Ingat, kita ini sudah percaya, kita sudah selamat. Ada satu kuasa di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Rohnya Tuhan. Waktu kita percaya, Efesus mengatakan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus pada saat kita percaya. Saudara, kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematiannya, itu sekarang kuasa itu, roh yang sama itu tinggal di dalam kita loh saudaraku. Kalau saudara mau menggambarkan, itu bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu energi. Bahasa Inggrisnya energi itu sebetulnya ada di Filipi 2 ayat 13. Work out your salvation. Work. Bekerja, itu energi. Saudara, energi yang di dalam kita itu energinya Tuhan, rohnya Tuhan, itu sedang bekerja di dalam kita dan melalui kita. Ya, masalahnya apakah kita menyadari atau apakah kita percaya? Karena begini saudaraku, ketika roh Allah itu di dalam kita bekerja, saudara, tahukah saudara ada energi lain yang juga sedang bekerja di dalam kita, yaitu kedagingan kita, saudaraku, bersama-sama itu juga sedang bekerja. Tapi saudara harus ingat, kematian Yesus, kebangkitan dan kenaikan Kristus, justru itu Roh Kudus diturunkan, kuasa Tuhan diturunkan menjadi available buat saudara dan saya. Tapi masalahnya bagaimana kita mempergunakan. Kita tahu kita sudah diselamatkan, kita tahu ada satu kuasa di dalam kita, tapi bagaimana kita itu work it out, ya, melakukan sehingga terwujud keluar energi itu melalui kita. Saudara, singkat saja, ada 3 cara, saudara, ya, yaitu pertama, saudara harus membaca firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu unik. Firman Tuhan itu penuh dengan inspirasi. Firman Tuhan itu penuh dengan otoritas. Dan firman Tuhan itu sempurna.
setiap hari membaca firman Tuhan, bukan sekedar oke, checklist saya sudah baca firman, tidak. Saudara harus belajar benar-benar duduk mengambil waktu, meresapi meskipun hanya 3 ayat misalnya. Saudara membaca, saudara menerimanya. Jangan pikir ketika saudara baca firman ini buat si A atau si B atau si C, jangan. Saudara harus ketika membaca firman itu untuk diriku sendiri. Dibaca, diterima, diaplikasikan, saudaraku. Mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Karena begini, firman Tuhan itu hidup. Apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita dengar, itu akan bertumbuh di dalam kita. Dan kita harus mengaplikasikannya. Karena apa? Saudara itu sekarang sudah jadi anak Tuhan dan saudara punya iman, betul nggak? Waktu kita baca firman Tuhan, kan banyak janji-janji Tuhan. Justru engkau percaya, engkau menerima, engkau percaya, itu yang membuat kuasa Allah bekerja. Oke, saya nggak mau terlalu detail di sini karena ini banyak sekali, saudara. Kemudian jangan lupa juga yang kedua, saudara harus berdoa. Saudara berdoa dengan tidak putus-putusnya. Karena dengan saudara berdoa, saudara berhubungan dengan Tuhan melalui roh Allah yang ada di dalam engkau, melalui Roh Kudus yang ada di dalam engkau. Berdoalah terus-menerus, karena dengan berdoa, saudara itu menerima satu kekuatan yang supranatural dari Tuhan. Jadi saudaraku, membaca firman dan berdoa itu selalu berjalan bersamaan. Saudara baca di Alkitab, banyak sekali ayat-ayatnya. Berdoa dan membaca firman, mendoa dan membaca firman. Salah satunya ayat saya kasih, Kisah Para Rasul 6 ayat 4. Oke. Yang ketiga, saudaraku, alatnya Tuhan supaya bisa saudara itu mengerjakan keselamatan, dikerjakan, diaplikasikan. Bukan hanya saudara baca firman, saudara bertumbuh, mengenal Dia, diterima, diaplikasikan, saudaraku, saudara berdoa, ya. Yang ketiga, saudara harus mempunyai apa? Persekutuan di dalam penderitaannya. Kenapa? Karena begini, saudara. Kalau saudara menderita untuk Kristus, Roh Allah itu akan bekerja dengan cara yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Waktu saya ngomong penderitaan, ini saya berbicara soal menderita untuk Kristus. Oke? Bukannya kamu menderita oleh karena kesalahanmu. Nah, yaitu namanya konsekuensi, saudaraku. Ya, ini menderita untuk kemuliaan Allah. Seperti pelajaran yang lalu-lalu, saya kan pernah jelaskan. Saudara ketika ada di dalam satu persekutuan, saudara itu menahan keinginan sendiri dan memikirkan orang lain. Siapa yang dimuliakan? Kristus dimuliakan. Saudara belajar menahan diri, perseverance bahasa Inggrisnya. Bertahan di dalam penderitaan. Oke? Penderitaan apa? Daging. Daging ini maunya yang egois, maunya yang melanggar firman Tuhan. Saudara tahan, saudara bertahan untuk tidak mengikuti kedagingan, itu saudara menderita loh. Betul nggak? Waktu saudara tidak mengikuti kedagingan, saudara menderita karena saudara mau memuliakan Tuhan. Nah, saudara, kalau prakteknya seperti itu, Roh Kudus akan bekerja dengan cara yang luar biasa, saudaraku, sehingga ketika saudara membaca firman, ketika saudara berdoa, saudara mempraktekannya, nggak gampang mempraktekannya. Karena daging ini selalu melawan firman Tuhan. Daging ini, kehendak daging ini melawan kehendak Tuhan. Ini yang harus ditahan, harus yang dipres, sehingga saudara menimbulkan satu penderitaan di dalam tubuh saudara itu, di dalam jiwa saudara. Tapi saudara tahu, dengan cara itu, ya, dengan cara itu, Roh Kudus itu dengan pertolongan Roh Kudus itu hasilnya akan luar biasa, saudaraku.
Maka itu saudaraku, di sini Paulus terus mengajarkan, kerjakan keselamatanmu. Karena begini saudara, mari kita lanjutkan ayat 14 sampai 15 ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, di sini Paulus mengingatkan kita ini kan sudah orang percaya. Orang percaya yang tinggal di bumi ini. Saudara tahu di bumi ini kan banyak orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya itu selalu apa? Melakukan hal itu bersungut-sungut. Ya. Mereka bersungut-sungut, mereka komplain. Nggak enak sedikit komplain, nggak enak sedikit bersungut-sungut. Tapi di sini Paulus mengingatkan, kita anak Tuhan jangan bersungut-sungut. Kalau kamu disuruh bertahan, kamu suruh menderita, di dalam kedagingan kamu menderita, di dalam diri kamu menderita karena kamu mendahulukan orang lain, kamu menahan kedagingan kamu menderita, bersukacitalah. Oke? Karena hidup kita itu ukurannya bukan standar duniawi. Ukuran kita bukan ukuran cara-cara dunia. Ukuran kehidupan kita adalah dengan firman Tuhan. Karena standar kita itu adalah standar yang sempurna, yaitu firman Tuhan, saudaraku. Maka itu Paulus mengingatkan, di dunia ini gelap. Tapi anak Tuhan, bercahayalah. Bercahayalah. Bukan berarti saudara sebagai anak Tuhan itu harus dikucilkan. Tidak. Justru gandum dan ilalang harus tumbuh bersama-sama, saudaraku. Justru kita ini harus berada di tengah-tengah masyarakat gelap. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana kehendak Allah, mana yang tidak. Sebab saudara, kalau saudara diisolasi, saudara tidak mau bergaul dengan orang-orang dunia. Tapi jangan salah, maksudnya bukannya bergaul lalu terpengaruh, bukan. Maksudnya saudara tidak bisa memilih teman, saya hanya mau yang Kristen, yang tidak Kristen saya tidak mau berteman. Tidak bisa begitu, saudaraku. Oke? Saudara boleh berteman dengan siapa saja asal tidak terpengaruh oleh kehidupan mereka. Karena perkumpulan yang tidak baik akan merusak kebiasaan, betul nggak? Saudara harus di sini seperti Paulus mengatakan, saudara harus menjadi bintang yang terang. Bintang yang terang. Ingat, orang-orang Farisi itu mengisolasi diri mereka. Mereka tidak mau kumpul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Sehingga apa yang terjadi? Ada sesuatu yang berkembang di dalam mereka, yaitu self-righteousness, bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya sok bener. Oke? Sok bener padahal tidak benar. Ya, sok benar. Dia pikir dia benar karena dia tidak bergaul dengan orang-orang lain. Dia mengisolasi diri sendiri. Jadi saudaraku, saudara, kita melihat di sini, saudara, Alkitab mengatakan jangan hindarkan persekutuan. Saudara harus terus datang pada persekutuan. Datang terus ke gereja, datang terus dalam Bible study, saudaraku. Ya, saudara akan belajar melihat bahwa saya itu penuh kekurangan. Saya perlu belajar lagi. Kita saling belajar dari satu dengan lainnya. Tapi kalau saudara terisolasi, engkau akan sok benar. Pikiranmu akan merasa benar sendiri, padahal belum tentu benar, saudaraku. Mari kita lanjutkan. Di ayatnya yang ke-16 sampai 18. Oke. Sambil berpegang pada firman kehidupan, tadi kan saya katakan jangan lupa saudara baca firman terus, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah
Saudara, di sini ada janji Tuhan, penderitaan saudara itu ada rewardnya, saudaraku. Kalau saudara percaya, saudara akan menerima reward. Rewardnya itu apa? Janjinya itu apa, saudaraku? Ternyata, saudara, janjinya itu dan rewardnya itu adalah sukacita yang timbul dari ketaatan. Oke, sukacita yang timbul dari ketaatan. Kita lihat saja contohnya Yesus. Yesus itu kita melihat ketika dia diserang oleh beberapa kelompok orang Farisi maupun guru-guru agama, dia tidak pernah memakai pedang untuk melawan. Dia tidak pernah memakai senjata. Apa hasilnya, saudaraku? Dia tetap menang. Dia menang. Kemenangannya dia itu di dalam sejarah peperangan itu yang terbesar. Karena apa? Peperangannya ini melawan dosa, melawan kematian, dan melawan neraka. Dia mengalahkan kebencian dengan memanifestasikan kasih Allah. Dia memenangkan kebohongan dengan kebenaran. Karena apa? Karena dia berserah kepada Bapa. Dia selalu berkata, kehendakmu yang terjadi. Kehendak Bapa yang terjadi. Apa yang Bapa lakukan, aku lakukan. Saudaraku, dengan ketaatan itu, sehingga dia mengalami kemenangan. Dan di dalam kemenangan itu, ada sukacita yang sangat dalam, saudaraku. Saudara, untuk kita yang taat, kita akan mengalami sukacita, dua macam sukacita. Pertama, sukacita yang kamu alami sekarang ini. Oke, saudara, kalau baca di dalam Filipi ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Saudara, ini luar biasa. Kata-kata sukacita diulang-ulang. Saudara, di dalam buku Filipi, chapternya itu hanya 4. Tapi kata sukacita itu kalau nggak salah ya, di translation saya Alkitab bahasa Inggris itu ada 14 kali, saudaraku. Diulang-ulang. Saudara akan mengalami sukacita di sini ketika saudara mengalami kemenangan. Dan saudara akan mengalami sukacita ketika saudara bertemu dengan Kristus muka dengan muka. Dan di sini saudara melihat Paulus itu memberikan contoh dirinya sendiri di ayat 17. Sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Ingat, dia kan di dalam penjara ini. Dia lagi nunggu banding, saudaraku. Ya, dia bilang, meskipun, kalaupun nanti aku kalah banding, aku bersukacita. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah kepadaku. Wow, luar biasa. Saudara, kita tidak perlu menunggu sampai kedatangan Kristus untuk mengalami sukacita ini. Kita boleh mengalaminya sekarang. Kalau saudara mempunyai pikiran yang ditaklukkan. Ya, kehidupan yang taat. Saudara, ketika saudara menderita, ketika saudara taat sama Roh Allah yang di dalam saudara, tahukah saudara? Saudara itu bukan melakukannya sendiri. Saudara hanya punya satu keinginan. Nanti Roh Kudus yang akan memampukan semuanya itu. Roh Kudus yang akan memampukan. Saudara, banyak orang itu mengkaitkan sengsara sama penderitaan. Waduh, kamu sengsara ya. Waduh, pasti kamu menderita. Tapi kalau saya melihat Paulus di sini, itu mengatakan penderitaan itu merupakan
pengorbanan. Dan di dalam penderitaan kamu itu kalau ada pengorbanan, kamu itu adalah sedang berjalan menuju ke sukacita yang lebih dalam lagi di dalam Kristus. Jadi saudaraku, di sini Paulus menceritakan pengalamannya sendiri. Keadaan dia pun seperti ini. Tidak mencuri sukacitanya dia. Oke, kalaupun dia mati nanti, kematiannya adalah kematian yang dia relakan. Kematiannya dia itu adalah menjadi satu pelayanan. Oke, untuk siapa? Untuk gerejanya Tuhan, dan untuk Tuhan. Dan karena itulah dia itu bersukacita. Jadi saudaraku, waktu saudara mengambil iman, Tuhan, saya mau belajar untuk taat, pikiran saya mau taat, saya percaya janjimu, saya mau baca Tuhan firman-Mu itu, dan percaya dan melakukannya. Saudara, Tuhan itu bekerja di dalam kita loh, melalui firman yang kita baca, melalui doa, dan melalui penderitaan kita, Tuhan itu bekerja di dalam kita. Dan kitanya ini yang harus mempraktekannya setiap hari di dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin ini sukar, aduh kok berat sekali jadi anak Tuhan. Ya, kok susah sekali. Nah, di sini luar biasa Paulus. Dia tadi memberikan contoh tentang Yesus yang sempurna. Kemudian dia memberikan dirinya sendiri sebagai contoh juga. Dia ada di dalam tahanan. Ya, kalaupun apa yang diputuskan terjadi, dia tetap akan bersukacita. Tapi dia di sini mengambil dua orang biasa. Dua orang biasa loh saudaraku. Biasa. Kayak saudara dan saya. Dia mengambil contoh dari kehidupan Timotius dan kehidupan Epafroditus. Luar biasa saudaraku. Mari kita lihat contohnya dari kehidupan Timotius. Di Filipi 2 ayat 19 sampai yang ke-24. Saya nggak usah baca ya. 19 sampai 24. Saudara baca sendiri. Saudara kalau mau Bible study memakai video saya, saudara bisa matikan videonya. Kemudian waktu saya bilang buka ayat ini, matikan dulu videonya. Lalu saudara buka ayatnya. Ya. Jadi pelan-pelan bisa saudaraku. Saya puji Tuhan ya, dengan cara ini saudara bisa forward ke teman-teman yang mau ikut Bible study. Kalau jamnya gak cocok, bisa memakai YouTube ini. Oke, saudara baca sendiri Filipi 2 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Saya mau ceritakan dulu bagaimana pertemuan Paulus dengan Timotius. Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul 14 ayat 6, Paulus itu bertemu dengan Timotius di dalam perjalanan misionari dia yang pertama. Di mana saat itu Timotius masih sangat muda sekali. Saudara baca di 1 Korintus 4 ayat 17. Pada saat itu ada seorang muda yang bertobat. Kita tahu ibunya Timotius dan neneknya itu sudah bertobat duluan. Saudara baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 5. Kita tahu Timotius itu dididik oleh ibunya dan neneknya di dalam Tuhan. Bagaimana dengan ayahnya? Saudara, Timotius itu anak daripada seorang ibu orang Yahudi, ayah yang orang bukan Yahudi. Jadi separuh-separuh, ya, setengah Yahudi, setengah bukan Yahudi. Tapi saudara lihat, kalau saudara baca di 2 Timotius 1 ayat 2, Paulus itu selalu mengatakan anak muda ini, yaitu Timotius ini, sebagai anak laki-lakinya yang dia kasihi. Ya, anak laki-laki yang dia kasihi di dalam iman. Nah, waktu Paulus kembali ke kota Derbe dan Listra, nah itu kan waktu dia bertemu dengan Timotius itu di perjalanan misioneri dia yang pertama, ya kan?
Nah, dia datang lagi ke kota Derbe dan Listra, kota yang sama. Di dalam perjalanan misioneri dia yang kedua. Nah, di situ dia melihat Timotius sudah bertumbuh menjadi seseorang yang pekerja yang luar biasa. Ya, ini ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 4. Saudaraku, di dalam pengalaman Timotius, kita belajar bahwa pikiran yang ditaklukkan itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba atau otomatis terjadi di dalam kehidupan anak Tuhan. Saya ulangi ya. Pikiran yang ditaklukkan atau menaklukkan pikiran ke bawah kaki Yesus itu bukanlah sesuatu instan, tiba-tiba, otomatis terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bukan loh, saudaraku. Saudara kalau belajar kehidupan Timotius, dia sendiri harus belajar mengembangkan dan mempraktekkan dan mempelajari mempunyai pikiran seperti Kristus. Saudara kalau melihat kehidupan Timotius, dia itu bukannya otomatis dia itu menjadi hamba Tuhan loh. Bukannya otomatis dia itu melayani, bukan otomatis dia menjadi hamba. Tetapi kita melihat dia berjalan bersama Tuhan dan berjalan bersama Paulus. Dia belajar dari mentornya Paulus dan belajar dari Yesus Kristus, contoh yang sempurna. Dari situ dia menjadi seorang hamba, di mana Paulus bisa percaya sama dia. Dan akhirnya Tuhan sendiri memberkati. Saudara, kalau kita membaca di ayatnya yang ke-19, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Saya kalau baca di Alkitab bahasa Inggris, bentar ya, saya buka dulu Alkitab bahasa Inggris saya ya, Filipi 3 ayatnya yang bentar ya, ayatnya kok Filipi 3, Filipi 2 ayatnya yang ke-19, ayat ke-20 saudaraku. I have no one else like him who takes a genuine interest in your welfare. Ini luar biasa saudaraku. Tidak ada orang lain ya yang sehati dan sepikir dengan dia, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ini luar biasa. Timotius ini dia sungguh-sungguh genuine, murni. Dia memperhatikan orang-orang yang kekurangan. Wah, luar biasa saudaraku. Kita melihat ya, kalau saya mempelajari kalimat ini, saya melihat Timotius itu secara natural, secara alami, dia itu punya karakter yang suka memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Oke? Dia itu anak muda, dia itu bukannya aku mau memenangkan jiwa, aku mau mempengaruhi orang. Tidak, saudaraku. Dia itu simpel saja orangnya. Dia itu cuma tertarik pada kebutuhan orang, baik jasmani maupun rohani, yang mempunyai kebutuhan. Orang-orang yang mempunyai kebutuhan, itu aja. Dari sini saya melihat dia mempunyai pikiran hamba. Betul nggak? Karena dia tertarik memperhatikan orang-orang yang kekurangan. Dia mempunyai pikiran hamba. Saudara, pasti ada ratusan orang Kristen ada di Roma pada saat itu. Bahkan kalau saudara buka Roma 16, Paulus pun greeting ada 26
orang-orang Kristen yang di-greet sama Paulus di dalam Roma 16. Tapi tidak ada satupun yang available, yang bersedia melakukan perjalanan. Oke, tidak ada. Perjalanan apa? Dikirim ke Filipi. Dikirim ke Filipi karena kan Paulus kan ada di Roma, di dalam tahanan. Dia pengen mengirim orang ke Filipi. Tidak ada. Hanya satu yang punya pikiran sama dengan Paulus, yaitu Timotius itu sendiri. Karena firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-21, saudaraku, kalau kita baca, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Saudara, kenyataannya saudara dan saya ini persis dengan orang-orang yang lain ini. Kita tuh semua hidup kepentingan diri kita sendiri, bukan kepentingan Kristus. Baca Filipi 1 ayatnya yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita masih jauh dari seperti ini. Kita masih jauh, saudaraku, dari Paulus. Masih jauh dari Timotius. Padahal Timotius adalah orang biasa seperti saudara dan saya. Saudara, kita melihat dia itu benar-benar concern sama orang-orang yang membutuhkan. Dari situ kita bisa melihat dia mempunyai pikiran seorang hamba. Tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak interested, tidak tertarik untuk mempromosikan grup atau mempromosikan nama gereja atau lain-lain. Dia hanya tertarik pada kondisi anak-anak Tuhan. Kondisi anak-anak Tuhan yang membutuhkan, baik membutuhkan firman maupun membutuhkan pertolongan. Oke. Kita lanjutkan di ayat 22. Jadi Timotius kita melihat dia bukan hanya mempunyai pikiran seorang hamba, tapi dia juga melalui beberapa latihan, training, saudaraku. Tadi kan saya sudah katakan, punya pikiran yang ditaklukkan di bawah kaki Kristus itu bukan otomatis, bukan instan. Saudara harus melangkah, mempraktekannya, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita. Kita melihat di ayat ke-22. Oke, ayat ke-22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Saudara, waktu Paulus mengenal Timotius di dalam missionary perjalanannya yang pertama, dia tidak memasukkan langsung Timotius itu dimasukkan ke dalam tim pelayanannya, tidak. Waktu itu kan dia baru bertobat, baru converted. Oke. Waktu itu Paulus sudah tahu Timotius, dia tinggalkan Timotius dengan gereja lokal pada saat itu di gereja di rumah ya, gereja rumah ya, di kota Derby dan Listra. Nah, saudaraku, di dalam persekutuan itulah, di dalam home church ya, gereja rumah itulah Timotius bertumbuh secara spiritual. Dia bertumbuh di dalam pelayanan dengan sesama. Dia bertumbuh di dalam melayani Tuhan. Ketika Paulus kembali ke area yang sama beberapa tahun kemudian, dia menemukan, wow, Timotius ini report ya, laporannya kok bagus sekali. Saudara boleh baca itu di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 2. Wah, laporannya bagus sekali. Beberapa tahun kemudian Paulus mulai tulis surat sama Timotius. Malah mengajarkan dia bagaimana pentingnya
orang-orang yang baru bertobat untuk bertumbuh sebelum dipercayakan untuk melayani. Ada ayatnya saudaraku. 1 Timotius 3 ayat 6-7. Di situ Paulus menulis kepada Timotius bagaimana pentingnya mengizinkan seseorang yang baru bertobat untuk bertumbuh sebelum mempercayakan mereka dengan hal-hal pelayanan, saudaraku. Saudara, kita melihat Paulus didn't make mistake, ya. Dia nggak salah dia milih Timotius. Dia itu mengawasi Timotius. Dia itu membiarkan Timotius bertumbuh dalam fellowship. Akhirnya waktu dia datang, Timotius dimasukkan ke dalam timnya dia. Dididik, diajar firman Tuhan. Oke. Dan dia mengizinkan Paulus juga mengikuti pelayanan rasul-rasul pada saat itu. Ada di 2 Timotius 3 ya, saudara baca ya. Saudara, ini loh caranya mentraining, memuridkan ya anak Tuhan. Saudara melihat bagaimana Yesus mentraining murid-muridnya. Bukan hanya dia memberikan instruksi, tapi juga dibalance ya, diimbangi dengan pelayanan-pelayanan, diimbangi dengan job experience. Saudara, pengalaman tanpa pengajaran akan memimpin kepada sesuatu yang keliru. Pengajaran tanpa pengalaman bisa memimpin kepada kerohanian yang kering, saudaraku. Diperlukan dua, pengajaran dan pelayanan. Bukan hanya ngajar, tapi juga ikut mengizinkan teman-teman yang lain itu untuk terjun dalam pelayanan kita. Baru mereka bisa bersama. Baru mereka bisa bertumbuh. Dan disitulah mereka itu dimuridkan, saudaraku. Saudara, di dalam ayat yang ke-23 sampai 24, bukan itu saja, dia menerima reward loh, si Timotius ini. Kalau saudara baca di Matius 25 ayat 21, ya, mari kita buka Matius 25. Matius 25. Ini bicara soal faithful servant, ya, hamba yang setia. Matius 25 ayatnya yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara melihat ya, kehidupan Timotius. Dia masih muda, dia senang melayani orang, dia diizinkan Tuhan bertemu dengan Paulus, dan dipilih oleh Paulus untuk menolong dia dalam pelayanannya, meskipun kadang pelayanannya sulit-sulit, saudaraku. Saudara melihat reward yang paling besar yang Tuhan berikan sama Timotius, adalah ketika Paulus sebelum dia mati, Paulus itu memilih Timotius untuk menjadi penggantinya pergi ke Filipi. Luar biasa enggak? Paulus itu kepingin ke Filipi waktu dia di dalam penjara. Tapi dia kan gak bisa, saudaraku. Dia akhirnya memilih Timotius untuk mewakili dia, untuk menjadi pengganti dia ke Filipi. Wow, what an honor, bahasa Inggrisnya ya. Kita melihat Timotius bukan hanya anak rohaninya Paulus, tapi juga hamba Tuhan bersama-sama dengan Paulus, co-worker di dalam kerajaan Allah. Tetapi dia juga menjadi penggantinya Paulus.
Saudaraku, nama Timotius dijunjung tinggi sampai hari ini. Saudara pikir Timotius sendiri waktu dia muda dia pernah berpikir dia akan menjadi seperti ini? Tidak pernah. Tapi dia belajar dalam persekutuan kecil, ya, memperhatikan orang, belajar untuk menaklukkan pikirannya. Itu semua itu step by step, saudaraku. Luar biasa. Kita, saudaraku, bisa menjadi Timotius kalau kita menyerahkan diri kita sama Tuhan dan mencari kepentingan orang lain terlebih dahulu daripada kepentingan kita. Amin. Sekarang yang terakhir, ayat 25 sampai 30, Epafroditus, ya. Epafroditus. Kita melihat Paulus itu orang Ibraninya Ibrani, saudaraku. Oke, full Ibrani. Timotius separuh Ibrani, separuh Gentiles, ya. Setengah Yahudi, setengah bukan Yahudi. Kalau Paulus full Yahudi. Timotius mamanya Yahudi, papanya bukan Yahudi. Epafroditus itu bukan Yahudi sama sekali. Dia full Gentile. Jadi saya dilihat di sini, saudaraku, luar biasa. Paulus itu ngasih contohnya. Pertama, Yesus Kristus yang sempurna. Kemudian dirinya yang orang Ibrani. Kemudian dia kasih contoh Timotius, setengah Yahudi, setengah enggak. Lalu dia kasih contoh Epafroditus yang full Gentile, bukan Yahudi sama sekali. Siapa Epafroditus ini? Dia itu adalah salah satu anggota dari gereja di Filipi. Kalau saudara baca di Filipi 4, ayatnya yang ke-18. Ayo, Filipi 4, ayat yang ke-18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Kenapa disebut korban di sini, saudaraku? Saudara kalau baca, dia itu risk his life, ya. Resikonya waktu dia datang ke Roma itu hidupnya sendiri, dirinya sendiri, saudara. Dia itu waktu dia sampai di Roma, dia sakit, betul nggak? Dia sakit. Dia sakit itu hampir mati, saudaraku. Gara-gara dia datang membawa love gift dari gereja Filipi. Wow, saya merasa luar biasa. Dia datang meresikokan dirinya sendiri. Saudara, namanya dia aja artinya charming, ya. Charming itu adalah bahasa Inggrisnya charming, ya. Bahasa Indonesianya itu menyenangkan gitu ya. Saudara kalau lihat dia, saudaraku, ya, baca ayat 25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku, ya, saudara lihat, saudaraku, teman sekerja, serta teman seperjuangan yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Saudara, kita melihat di sini kehidupan Epafroditus itu sangat balance, seimbang, tidak pincang, saudaraku. Kenapa? Dia merupakan seorang saudara, dia merupakan seorang teman sekerja, dan dia merupakan seorang teman seperjuangan. Ya, dengan arti kata, dia melayani di gereja, dia ikut aktif, tapi di dalam kehidupan pribadi dia seorang saudara biasa juga. Saudara, di sini balance itu sangat penting di dalam kehidupan Kristen, saudaraku. Saudara nggak bisa cuman doa 4-5 jam, 10 jam, saudara nggak kerja. Ya,
Saudara ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya untuk berdoa, ada waktunya saudara bersama keluarga, ada waktunya saudara spend time dengan suami dan anak-anak, bahkan ada waktunya spend time berdua dengan suami, saudaraku. Ya, saudara di dalam kehidupan Kristen harus mempunyai kehidupan yang seimbang. Karena kita itu hidup bukan untuk diri kita sendiri. Ingat, kita juga hidup untuk orang lain. Dengan kata lain, kita juga memikirkan suami, memikirkan anak, memikirkan keluarga, memikirkan pekerjaan. Betul nggak? Tapi kita juga nggak bisa kerja terus, kerja cari uang tanpa saudara memperhatikan kehidupan kerohanian saudara. Atau saudara tidak mengambil bagian dalam pelayanan. Juga nggak bisa begitu, saudaraku. Harus menjadi seorang Kristen yang balance. Disitulah Epafroditus. Bahkan kalau saudara baca di ayat 26, 27, dan 30, dia seperti Timotius. Epafroditus itu juga memikirkan orang lain. Pertama-tama dia concern, dia memikirkan Paulus. Ketika dia mendengar di Filipi kalau Paulus itu ada di penjara di Roma, dia itu volunteer loh, saudaraku. Ya, dia itu volunteer. Untuk apa? Aku yang berangkat aja. Perjalanannya panjang, perjalanannya membahayakan, oke? Tapi dia volunteer datang ke Roma. Untuk apa? Dia mau menemani Paulus. Dia mau menolong Paulus. Dia mau membantu apa yang dibutuhkan Paulus supaya dia bisa membantu. Sekalian dia juga membawa love gift dari gereja Filipi. Saudara pikir itu perjalanan yang gampang? Tidak gampang. Saudara, dia ini juga burden, ya, terbeban dengan gerejanya sendiri di Filipi. Begitu banyak orang, tidak ada yang mau berangkat. Dia yang volunteer berangkat sendiri. Itu luar biasa. Jadi dia seperti Timotius, dia itu juga punya concern, ya, perhatian kepada orang lain. Luar biasa, saudaraku. Kita baca ayat ke-26, saudaraku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Saudara, di sini kata-kata ia sangat rindu, susah juga hatinya. Itu kalau komentari yang saya pelajari itu mengatakan perasaan dia itu bebannya berat, luar biasa beratnya. Baik terhadap Paulus maupun terhadap kepentingan gereja di Filipi. Saudaraku, luar biasa. Ini gambaran ini itu sama dengan gambaran Kristus waktu di Taman Getsemani yang bebannya berat gitu, saudara. Tapi tentu saja tidak seberat Kristus, ya. Tetapi the same description, berat. Di sini saudara lihat seperti Kristus, Epafroditus tahu apa artinya berkorban dan melayani. Berkorban dan melayani itu tanda daripada pikiran yang ditaklukkan, pikiran yang taat. Dia tidak mau memikirkan dirinya sendiri pada perjalanannya berbahaya, perjalanannya panjang, sampai sana dia sakit. Saudaraku, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Mari kita lanjutkan di ayat 28 sampai 30 yang terakhir. Dia adalah orang Kristen yang sangat diberkati, saudaraku. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi Paulus itu kepingin cepat-cepat mengirim Epafroditus ini untuk cepat-cepat pulang ke Filipi supaya apa? Supaya gereja di Filipi itu merasa sukacita, bisa mendengar cerita dari Epafroditus tentang Paulus. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita. Dan hormatilah orang-orang seperti dia. Wow, luar biasa. Hormatilah orang-orang yang berkorban
untuk gereja, berkorban untuk engkau. Ya, apalagi Kristus, saudaraku. Hormatilah orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Wow, saudaraku, dia berani. Ya, sampai nyaris mati, saudaraku. Mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Orang yang seperti ini, saudaraku, patut dihormati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk sore hari ini, Bapa. Ajar kami, Bapa, supaya kami bisa belajar mempunyai pikiran yang ditaklukkan. Terima kasih, Bapa di surga. Bantu teman-teman supaya kami boleh belajar dari pelajaran ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.